Kita berjumpa kembali dalam kajian online Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kabupaten Sragen. Bapak, Ibu, dan para pemirsa channel MTA Gemolong, kajian malam ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu beliau Ustadz Busroni SAG. Untuk itu mari kita persiapkan dan kita ikuti tausiah beliau dari awal hingga berakhirnya acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan pelajaran apa yang akan disampaikan oleh beliau, dan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa, marilah saya mengingatkan kepada diri kita dan pada para pemirsa sekalian pada malam hari ini, karena belum ada tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk itu marilah kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menyelamatkan kita dan keluarga kita dari ujian ini. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ustadz Busroni SAG. Waktu serta tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang kami hormati peserta pengajian perwakilan Kabupaten Sragen yang malam ini bisa hadir, bisa mendengarkan, bisa melihat. Marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan barokahnya. Walaupun beberapa bulan yang lewat ini banyak cabang-cabang di Sragen yang kajiannya diliburkan karena situasi pandemi ini, maka untuk dua kali ini diadakan pengajian perwakilan, yang selanjutnya juga nanti akan dipertimbangkan karena sudah ada pengajian malam Ahad itu sebagai pengajian gantinya pengajian Gemolong. Nah, juga ada pengajian Jumat, juga ada pengajian Ahad. Insya Allah kalau semua itu diikuti, sudah tidak mengurangilah siraman-siraman rohani. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati ini bersih, hidupnya selalu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekecil apapun bagi orang yang hatinya bersih
dia tiada henti-hentinya merasa bahwa karunia Allah itu adalah sebagai titipan semata, sehingga sangat jauh dari sifat ujub dan takabur. Itulah orang yang hatinya bersih. Jadi nikmat yang diterima dari Allah adalah titipan semata dari Allah, sehingga hidup ini terjauh, amat jauhlah dari sifat ujub dan takabur. Di dalam Al-Quran yang bisa bersikap semacam itu, yang wajib kita tiru adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana firman Allah di surat An-Naml ayat 40, dibaca. Quran surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Diulang lagi artinya yang pelan-pelan. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Itulah satu contoh semakin bersih hati, hidupnya selalu akan diselimuti rasa syukur. Dikaruni nikmat apapun, kendati pun sedikit, ia tidak akan habis-habisnya meyakini bahwa semua yang diterima adalah titipan Allah semata, sehingga jauh dari sifat ujub dan takabur. Ini orang yang hatinya bersih. Berbeda yang hatinya kotor. Apa yang diterima Allah dijadikan satu kebanggaan, akhirnya ujub, takabur,
yang membahayakan. Kembali pada hati. Kembali pada hati. Menerima nikmat bisa menjadi syukur, menerima bisa menjadi takabur. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Semua itu adalah anugerah dari Tuhanku. Liyab luani, untuk menguji aku. A'askuru an akfur. Semakin syukur atau justru kufur, yang akhirnya menjadi takabur, jadi sombong, menjadi membanggakan diri. Jadi mendapat nikmat bukan syukur, malah takabur, karena hatinya kotor. Maka orang ujub, orang takabur mudah untuk kita teliti, kita perhatikan. Sebut keberhasilannya, kesuksesannya, 1 menit saja dia akan cerita 1 jam. Ya dipancing dikit gitu lah. Tentang kesuksesannya, tentang kelebihannya, dia akan bicara 1 jam. Bahaya ini. Dan nikmat yang diterima tidak diyakini bahwa itu titipan Allah, tapi malah dibuat kebanggaannya. Seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi kekayaan ini karena kepandaian yang ada pada saya. Itu katanya Qarun. Mudah mengatakan syukur, tapi hanya bisa dilaksanakan orang yang hatinya bersih. Mudah-mudahanlah kita selalu dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Kalau hatinya jelek, seluruh tubuhnya jelek. Sampai bersyukur saja tidak bisa. Karena hatinya kotor. Nikmat dijadikan untuk ujub dan takabur, bukan disyukuri. Inilah sebagai mukadimah. Mudah-mudahan kita mendapat nikmat. Kita yakini bahwa yang kita terima itu adalah titipan Allah semata. Sehingga kita jauh dari sikap ujub dan takabur. Untuk malam ini saya akan ulangi tafsir yang diberikan pada kita. Untuk pertama ini saya akan bacakan atau saya ulangi mengenai mukadimah tafsir yang diberikan di akad pagi pada tahun 1976. Dari akad pagi dulu brosurnya juga tafsir. Karena banyaknya pertanyaan, akhirnya dirubah menjawab pertanyaan dengan brosur-brosur sistematis tentang akikoh, tentang sholat, tentang akhlakul karimah dan sebagainya sampai sekarang. Dulu materinya juga tafsir. Saya masih ada kopiahnya sampai sekitar ayat 50-an. Ini diberikan di akad pagi dulu. Jadi sebelum menginjak tafsir, saya akan mengulangi dulu mengenai mukadimah tafsir yang diberikan di MTA ini, yang ditulis oleh beliau Satullah Tufel Saputra.
Dalam tulisan itu dikatakan tidak ada jalan lain untuk memperbaiki nasib Islam dan umat Islam di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya kecuali mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran. Mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran, ngaji Al-Quran lagi lah. Sebab kalau orang Islam sudah jauh meninggalkan Al-Qurannya, Allah sudah menentukan, garis mati sudah tentukan. Seperti firman-Nya di surat Toha ayat 124. Quran surat Toha nomor surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini sunatullah, ketentuan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, al-dzikr nama salah satu Al-Quran. Nama Al-Quran kan banyak, di antaranya al-dzikr. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang serba sempit. Di dunia dah sempit, susah. Namun kadang kenyataannya panca indera kita, mata kita melihat mana buktinya sempit. Ternyata mereka yang berpaling malah hidupnya di dunia kaya, sukses, berhasil. Di mana dongkanya? Sempit, susah, tidak bahagia itu letaknya bukan pada yang dohir ini. Bukan pada yang dohir ini. Jadi kalau berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang serba sempit, susah, tidak tentram, tidak bahagia. Ini dunianya. Namun kadang kita terkelabuilah oleh penglihatan kita. Kenyataannya mereka yang berpaling malah hidupnya semacam itu. Kaya raya, jabatannya tinggi, foya-foya. Di mana kesempitannya? Kadang tanda tanya semacam itu. Maka kebahagiaan tidak terletak pada yang dohir. Kebahagiaan itu terletak pada hati. Sedang hati itu semua orang punya, tidak orang kaya saja. Orang miskin punya hati. Dan letaknya tidak pada kekayaan, jabatan, kedudukan yang dohir, tidak. Yang kadang kita masih terkelabui semacam itu. Kita tertipu oleh semacam itu. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, nyatanya orang yang berpaling oleh kehidupannya semacam itu, dunianya serba cukup, turah, mewah, melimpah ruah. Bagaimana dikatakan sempit? Maka pertanyaan ini dijawab oleh Allah di surat At-Taubah, Mas, ayat 55 dan 85. Dibaca dua ayat itu.
Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 55. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Terus yang 85 sekali. At-Taubah ayat 45. Ayat 85. Saya ulangi, surat At-Taubah ayat 85. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Di dua ayat ini, bagi orang yang beriman harus meyakini ayat ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan harta benda dan anak-anak mereka itu menarik hatimu. Allah memberi harta, berikan kekayaan, berikan anak-anak itu untuk apa? Liyu'adzibahum biha, untuk menyiksa mereka. Mereka itu tersiksa, tapi penglihatan kita mereka bahagia. Mungkin pikiran kita aja mereka bahagia. Tapi Allah berfirman, liyu'adzibahum biha, untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Jadi bukan hati mereka itu tetap sempit, tetap susah, tidak bahagia. Hanya kita aja yang melihat. Yang kadang penglihatan kita dengan keyakinan. Kalau orang beriman, keyakinan yang diletakkan yang betul adalah firman Allah. Sekian kalinya saya sampaikan ketika Nabi diperintahkan Allah itu hijrah, itu Nabi melihat, mendengar bahwa di rumahnya dipagar betis. Tapi Allah perintahkan untuk keluar. Yang benar penglihatan, pendengar atau firman Allah. Nah, yang menerima hati. Kalau orang yang yakin, Allah yang benar. Nah, berarti ini juga gitu. Jangan wala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Karena apa? Allah memberi harta, beri anak, beri kekayaan, segalanya itu hanya untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Itu Allah berfirman. Disiksa mereka itu. Walaupun banyak orang mengatakan orang yang mulia, orang yang bahagia. Bukan. Mereka orang yang disiksa dalam kehidupan dunia. Nah, siksa batin itu yang merasakan kan tiap orang, ya, tersiksa. Di dua ayat itu sama lah, untuk menyiksa atau untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jelas batazaqo anfusuhum bahum kafirun, dan mereka akan melayang. Nyawa mereka akan melayang dalam keadaan kafir.
Ini kadang begitu. Ya, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah di dunia mungkin malah diberi kesenangan-kesenangan, keberhasilan, kekayaan, tapi semua itu untuk menyiksa kok. Bukan bahagia. Itulah kalau kita ngaji terus meyakini dulu firman Allah. Nanti di ayat 2 kan dzalikal kitabul la raiba fihi. Quran itu tidak diragukan. Jadi yang dikatakan Allah pasti benar. Pasti benar. Orang tidak mengikuti petunjuk Allah di dunia kelihatan ya serba mewah, serba kaya, jabatan tinggi, anak-anak jadi semua. Ya, tapi berpaling dari peringatan Allah, bukan bahagia mereka, mereka disiksa. Dua ayat samalah. Di dunia itu disiksa. Inilah Al-Quran yang kadang tidak sesuai dengan penglihatan kita, tidak sesuai dengan pendengaran kita, kadang tidak sesuai dengan akal. Tapi kalau orang beriman meyakini itu yang benar. Ketika Nabi mau hijrah menurut akal ya, saya keluar rumah, sedang di luar rumah itu sudah dikepung. Apa saya nanti tidak celaka? Tapi ini Quran, kalau kau mengikuti petunjuk Allah, selamatlah. Nabi keluar selamat betul. Ilah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dikumpul di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Maka kembali surat Toha Mas 125-nya. Surat Toha, surat yang 20 ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Ini urusan akhirat. Hanya orang yang bertakwa atau yang beriman percaya kepada akhirat. Ya. Hanya orang yang beriman percaya pada akhirat. Ya. Akhirat itu kenyataan. Nanti padahal nyata betul, maka orang akan menyesal. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ama qala rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu basira. Mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau aku bangunkan dalam keadaan buta padahal dulu melihat. Terus Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Jawaban Allah, kadzalika atatka ayatuna. Dulu ketika dunia sudah datang kepadamu ayat-ayat kami yang banyaklah, baik ayat kauniyah atau ayat kauliyah. Fanasitah, kamu melupakannya, mengabaikannya, tidak memperdulikan.
Wa kadzalikal yautunsa, pada hari ini kamu tidak dipedulikan, juga dilupakan. Ini akibat orang yang jauh dari tuntunan Allah, dari Al-Quran, baik di dunia di akhirat. Terus wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Wa kadzalika najzi man asrafa, demikian kami balas kepada orang-orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbi, dan tidak percaya kepada ayat Tuhan. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, siksa akhirat itu lebih berat, sangat berat dan kekal. Inilah pada awal mukadimah tafsir, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki nasib Islam dan umat Islam di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya kecuali mengajaklah. Mari kembali ngaji Al-Quran lagi lah. Kembali ngaji Al-Quran, sangat sederhana, adalah kembali ngaji Al-Quran. Ma salakat hadhil ummah illa bima salaha awaluha. Umat sekarang tidak akan jadi baik kalau tidak mau mengikuti resepnya umat dulu jadi baik. Dulu jadi baik, kuat, berwibawa, dipimpin Quran. Mau ngaji Al-Quran. Pernah umat Islam menguasai dunia, pernah juga. Tapi kalau sudah Quran ditinggal, ya sudah, kehidupannya serba susah, serba sempit, serba sulit. Termasuk di Indonesia, walaupun jumlahnya mayoritas, di mana kekuatan umat Islam? Malah dipecah belah, tidak kena. Inilah mukadimah tafsir yang disampaikan beliau di Ahad pagi. Oleh karena itu selanjutnya dibacakan surat Shad ayat 29. Surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29. Ayat 29. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak. Yadabbaru ayati, supaya diperhatikan tiap ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan akan ada pelajaran, mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka Kiai Haji Munawwar Khalil memberikan fatwa bahwa dari surat Shad ayat 29 itu beliau memberikan fatwa bahwa ngaji Al-Quran itu hukumnya fardu ain, wajib ain bagi setiap muslim dan muslimah.
Ngaji Al-Quran wajib, fardu ain bagi setiap orang Islam. Ini penjelasan dari Kiai Haji Munawar Khalil. Wajib baru ayati untuk memperhatikan, ditadaburi, diperhatikan, diteliti betul tiap ayat-ayatnya. Baru setelah diteliti, dipelajari, ada pelajaran. Waliyatadzakaro, dan untuk peringatan pelajaran bagi orang yang punya akal. Dari sinilah sehingga beliau pendiri MTA mengajak umat Islam, ya, mari kembali ngaji Al-Quran lagi. Dengan dibentuknya Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran bagi yang mau, mari. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Walaupun perjalannya sejak awal didirikan sampai sekarang rintangan, halangan, berat sekali lah. Tapi sunatullahnya begitu. MTA didirikan sampai sekarang, Masya Allah, rintangan, halangan, cobaan. Tapi semua itulah namanya ujian iman. Ujian iman. Bagi mereka yang lulus, imannya meningkat. Bagi mereka yang tidak lulus, imannya jatuh. Karena Nabi dan sahabatnya dulu menyampaikan Quran juga berat rintangannya. Banyak yang tidak menerima, apalagi orang-orang kaya, orang punya jabatan. Yang banyak menerima orang-orang miskin. Bahkan para budak. Nah, kita yang ngaji ini mari ngaji dengan sungguh-sungguh, karena ngaji itu kebanyakan fardu ain menurut Kiai Haji Munawar Khalil. Maka kita tidak bisa ngaji secara tatap muka atau offline, juga kita laksanakan dengan online ini. Karena materi saya selanjutnya akan mengulangi tafsir, ya saya bacakan mukadimah tafsir ini. Ini diberikan di Ahad pagi pada tahun 1976. Jadi tidak ada jalan lain lah untuk memperbaiki umat Islam kecuali mengajak mereka kembali kepada Al-Quran lagi lah. Kembali pada Al-Quran. Kalau umat Islam sudah jauh dari Al-Qurannya, hidupnya sempit. Tidak ada kesatuan, tidak ada kekuatan. Insya Allah dengan ngaji, Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, mungkin untuk malam ini sebagai mukadimah sekian dulu. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca, kita dengarkan, memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, bisa membuka hati kita untuk semakin rajin memahami bahwa ngaji itu adalah fardu ain, dan resikonya ngaji memang ya tidak mudah. Kalau dulu sahabat Rasulullah dan sahabatnya semacam itulah menerima dan menyampaikan Al-Quran, kita ya tidak jauh seperti itu. Sampai Allah mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa'u wadhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib.
Apa kamu mengira bahwa kau akan masuk surga? Baca Mas. Baca surat Baqarah 214 sebagai penutup. Al-Baqarah 214. Am hasibtum. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, ini dulu Quran sampaikan Nabi, diterima sahabat, ujian, rintangan berat sekali. Kalau yang melanjutkan mestinya ya semacam itu. Tapi itu surga lah. Maka Allah ingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kau mengira bahwa kamu akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalaw min qablikum. Sebelum sampai kepadamu cobaan-cobaan sebagaimana yang dirasakan orang sebelum kamu, Nabi dan sahabatnya. Massatumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka karena keimanannya ini. Ditimpa malapetaka karena keimanannya. Wadurro, kesengsaraan. Wazuziru, dikoncang-koncangkan. Sampai saya beriman atau kembali kafir, beriman kembali kafir. Karena beratnya. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah saut, janji Allah pasti datang. Janji Allah pasti datang. Allah sudah berjanji, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Ini kalau kita mau ngaji, harus berani lain daripada yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya diberikan pada malam hari ini. Demikianlah Bapak, Saudara dan para pemirsa channel MTA Gembolong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Busroni AG. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan tadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.